Halo guys, welcome back to the channel. Apa kabar semuanya? I hope your day is full of blessing. And jadi video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yang mana video sebelumnya itu kan pidato ya. Jadi, by the way, pidatonya diupload ulang guys, karena video yang pertama itu kena copyright soundnya, jadi diganti ulang, tapi kurang bagus, jadi video pidatonya diupload ulang. Oke, so kali ini gue bakalan menceritakan kembali pidato Oprah Winfrey, mulai dari pembuka, isi, dan penutupnya, dan nanti di belakang setelah pidatonya gue bakalan share value-value yang gue dapat dari pidatonya. Oke, so mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah pada tahu ya, Oprah Winfrey ini adalah seorang pembawa acara. Ya, lebih banyak dikenal sebagai pembawa acara sih ya. Terus aktris juga dan pengusaha juga di Amerika Serikat. Jadi pidatonya yang gue baca itu merupakan pidatonya saat menerima penghargaan Cecil B. DeMille di acara Golden Globes pada tahun 2018. Tentu saja momen itu adalah momen sejarah dan momen spesial bagi Oprah Winfrey, di mana dia sebagai wanita dengan ras kulit hitam pertama yang mendapatkan penghargaan Cecil B. DeMille itu. For your information guys, penghargaan Cecil B. DeMille ini adalah penghargaan yang dianugerahkan oleh salah satu organisasi jurnalistik dan fotografer nirlaba yang disebut dengan Hollywood Foreign Press Association kepada para tokoh di industri perfilman, baik aktor, sutradara, penulis skenario, maupun produser, atas kontribusi mereka yang begitu luar biasa di dunia hiburan Amerika Serikat. Oke, kita masuk ke pidatonya. Dalam mengawali pidatonya, Oprah Winfrey mengisahkan masa kecilnya saat menyaksikan pertunjukan Oscar di televisi yang membuat dia kagum dan terinspirasi kepada sosok Sidney Poitier sebagai pria kulit hitam pertama yang menerima penghargaan saat itu. Dan dia pun mengaku belum pernah melihat pria kulit hitam diapresiasi semeriah itu, dan hingga akhirnya berawal dari yang menyaksikan pertunjukan Oscar di televisi itu, dia pun mendapatkan penghargaan Cecil B. DeMille ini. So kita masuk ke isi pidatonya. Jadi saya merangkum pidatonya ke beberapa poin. Poin pertama, Oprah Winfrey merasa bangga dan merasa terhormat atas pencapaiannya yang mendapatkan penghargaan Cecil B. DeMille, dan dia pun beranggapan bahwa di luar sana mungkin ada banyak gadis-gadis kecil yang menyaksikan acara itu dan kemudian terinspirasi sama seperti apa yang dia rasakan pada saat masa kecilnya dulu. Tak lupa Oprah juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam karirnya yang mengantarkannya hingga ke dunia hiburan Hollywood. Ada Dennis Swenson, Quincy Jones, maupun Gayle. Poin yang kedua, Oprah Winfrey menyampaikan terima kasih kepada media atau pers Hollywood yang berdedikasi untuk tidak menutup-nutupi kebenaran yang bisa saja menyebabkan masyarakat menutup mata akan isu-isu ketidakadilan maupun korupsi, kekerasan, ataupun korban, bahkan penipuan. Oprah pun berpendapat bahwa menyuarakan kebenaran adalah salah satu alat yang paling ampuh, alat yang paling dapat diandalkan untuk menangani kasus-kasus ini. Poin yang ketiga, Oprah Winfrey merasa bangga dan merasa terinspirasi oleh perempuan-perempuan korban kekerasan di luar sana atas keberanian mereka untuk mengungkapkan kebenaran atas kejadian pelecehan yang mereka alami. Poin ini merupakan fokus utama dalam pidatonya, yang mana Oprah Winfrey mengungkit kisah Recy Taylor, seorang ibu muda berkulit hitam, merupakan korban pelecehan seksual pada tahun 1944 oleh 6 pria kulit putih. Mereka mengancam untuk membunuhnya jika berani berbicara. Namun kisahnya dilaporkan ke organisasi hak-hak sipil di Amerika Serikat yang disebut dengan NAACP atau National Association for the Advancement of Colored People, yang mana pada saat itu Rosa Parks sebagai penyidik utama, mereka berjuang bersama untuk mendapatkan keadilan.
Namun, pada saat itu merupakan era kepemimpinan Jim Crow. Keadilan tidak berpihak kepada Recy Taylor. Dan ya, mereka yang menyerangnya tidak pernah dihukum. Hingga akhirnya Recy Taylor pun menjalani kehidupannya layaknya kehidupan orang normal hingga menutup usia 10 hari sebelum acara Golden Globes ini dilaksanakan di usia yang ke-98 tahun. Oprah pun mengungkapkan bahwa terlalu lama suara korban-korban kekerasan di luar sana tidak didengarkan, tidak dipercaya jika mereka berani berbicara tentang kejadian pelecehan atau tindakan pelecehan yang dilakukan oleh para pria. Namun waktu mereka telah habis. Oprah Winfrey berulang kali menyerukan Time's Up dan mengungkit tagar Me Too. For additional information guys, jadi Time's Up ini adalah suatu gerakan feminis yang dibentuk sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan maupun kekerasan terhadap perempuan. Sementara Me Too adalah suara yang digaungkan pada tahun 2017 sebagai bentuk dukungan kepada perempuan-perempuan korban kekerasan di luar sana untuk berani berbicara. Oke, sebagai bagian penutup dalam pidatonya, Oprah Winfrey mengungkapkan bahwa di sepanjang karirnya, baik di dunia televisi maupun film, dia selalu berusaha mencoba yang terbaik dalam berbagi bagaimana pria dan perempuan seharusnya berperilaku, bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana cara menangani rasa malu, bagaimana cara menyikapi kegagalan, mengalah, bagaimana bertekun, bagaimana mencintai, dan sebagainya. Dan dia pun mengaku telah mewawancarai banyak kalangan yang menghadapi hal-hal terburuk dalam hidup mereka, hal-hal paling memalukan dalam hidup mereka. Namun, ada satu kualitas diri yang paling ingin mereka bagi, yaitu bagaimana memelihara harapan akan pagi yang lebih cerah meskipun melalui malam yang paling gelap. Dengan tegas, Oprah Winfrey mengatakan bahwa hari baru telah tiba. Dan itu semua berkat perempuan yang berani berbicara dan laki-laki yang berjuang dan yakin bahwa mereka akan menjadi pemimpin yang membawa ke masa di mana tidak ada lagi kekerasan. Oke, itu adalah bagian penutup dari pidato Oprah Winfrey dan saya akan share value-value yang gue dapat juga dari pidatonya ini. Value yang pertama adalah masa kecil Oprah Winfrey yang menyaksikan pertunjukan Oscar di televisi merupakan kisah inspiratif yang dapat kita teladani, di mana tayangan-tayangan positif yang dikonsumsi sejak dini dapat berdampak begitu besar di masa depan. Ditambah lagi jika menilik latar belakang Oprah Winfrey yang bertumbuh di keluarga kurang mampu, dia hanya tinggal bersama ibunya yang merupakan asisten rumah tangga, namun dia berjuang optimis untuk meraih cita-citanya terlepas dari ketimpangan ras ataupun ketidakadilan terhadap ras kulit hitam pada saat itu. Value yang kedua, fokus pada kalimat Oprah Winfrey that speaking your truth is the most powerful tool we all have, mana menyuarakan kebenaran merupakan alat yang paling ampuh, alat yang paling dapat diandalkan dalam menangani kasus-kasus baik seperti korupsi maupun ketidakadilan, kekerasan, korban, dan penipuan. Ya, menurut saya tentu saja ini bukan hanya tentang peranan sosialnya, tapi tentang peranan media yang begitu berdampak besar. Karena kita sama-sama tahu mungkin di luar sana ada kemungkinan bahwa media berlaku tidak transparan atau menutup-nutupi sesuatu kejadian yang mungkin saja dianggap aib atau untuk mencapai kepentingan-kepentingan kalangan tertentu. Jadi peranan media untuk menyuarakan kebenaran adalah sangat dibutuhkan ya, gitu. Value yang ketiga, keberanian Recy Taylor dalam mengungkapkan kebenaran atau menolak diam atas kejadian pelecehan yang dialaminya merupakan salah satu sikap yang bisa diteladani oleh korban-korban kekerasan di luar sana. Memang ini sangat tidak mudah, tapi jika berani berbicara
namun ada pihak yang mendengarkan, kemudian ada proses secara hukum dan mendapatkan hukum secara adil, hukuman yang adil. Ini dapat diharapkan untuk menghentikan dan menimbulkan efek jera kepada si pelaku kekerasan. Oke, gue juga sempat menonton ya kisah Recy Taylor ini dimuat dalam satu film dokumenter yang berjudul The Rape of Recy Taylor. Di sana diceritakan bagaimana Recy Taylor menghadapi pelecehan yang dialaminya, bagaimana keluarganya menerima keadaan, bagaimana Rosa Parks sebagai penyidik utama memperjuangkan keadilan saat itu, meskipun pada akhirnya mereka yang menyerangnya tidak pernah dihukum, namun kegigihan mereka membuahkan hasil. Pada tahun 2011 kasus Recy Taylor ini di-up dan Badan Legislatif Alabama menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas kegagalannya mengadili para pelaku kekerasan itu. Sebenarnya kasus Recy Taylor ini merupakan kasus penggagas atau protes awal atas pelecehan yang sering dialami ras kulit hitam pada saat itu. Jadi ketika Recy Taylor ini di-up di media, jadi semakin banyak yang berani berbicara tentang kejadian pelecehan atau ketidakadilan yang mereka alami saat itu. Oke, masuk ke value berikutnya, fokus kepada kalimat Oprah Winfrey, the quality how to maintain hope for a brighter morning even during our darkest nights. Jadi sebenarnya maknanya cukup dalam ya. Kalau kita mencoba memahami, ya hari-hari itu pasti silih berganti. Setiap ada terang pasti ada gelap, seperti itu kan. Jadi seburuk apapun kondisi yang mungkin sedang dijalanin, itu pun akan berlalu juga. Sebahagia apapun akan berlalu juga gitu. Jadi tetaplah punya harapan. Tetaplah punya harapan dalam hati kita, jangan sampai stok harapannya habis ya. Apapun kondisinya, seburuk apapun itu, ya asalkan selalu ada harapan dalam hati kita, harapan akan hari yang lebih baik. It is okay gitu. Jadi kita hidup di dunia dengan purpose-nya Tuhan gitu. Jadi percayalah rancangan Tuhan itu, rancangan Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Seberapa banyak kegagalan yang kita alami, seperti itu. Jadi tetap optimis bahwa rancangan Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Oke, I think sampai di sini ya video kali ini. Gue berharap teman-teman juga bisa mendapatkan value positif dari video kali ini, dan see you in the next video. Bye, thank you.